Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang mengapa Yesus dibaptis. Dari kalangan orang-orang non-Kristen seringkali berkata, jika Yesus memang adalah pribadi yang ilahi, pribadi Allah yang datang ke dalam dunia, mengapa Yesus perlu dibaptis? Dan ini pun tidak sedikit di kalangan orang Kristen bertanya, mengapa Yesus dibaptis? Mari kita lihat bagaimana kita dapat menemukan jawabannya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita akan mendasari pembahasan ini dimulai dari Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan mengenai alasan mengapa Yesus dibaptis. Yang pertama, Yesus telah menjadi pusat atau pola yang benar dalam kehidupan manusia. Kekristenan hadir bukan berjalan sesuai dengan alur logika atau pikiran manusia di dalam kebudayaan yang tidak mengenal Allah. Kekristenan hadir berdasarkan kehidupan yang melihat dan berjalan bersama Kristus. Karena pusat inti dari kekristenan adalah Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, yang dimana Yesus digambarkan sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Maka dari itu ketika hidup di luar Yesus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika hidup di dalam Kristus, kita dapat berbuah. Karena apa? Kristus menjadi pusat kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai rantingnya, yaitu orang-orang percaya, harus melekat, harus tinggal di dalam Kristus untuk menjadi sumber kehidupan. Sebab Kristus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah pokok yang benar itu. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan di dalam bukunya, Mengapa Saya Seorang Kristen? Jadi dia menjelaskan pengajaran Yesus yang pantas dicatat adalah secara luar biasa itu berpusat pada dirinya. Oleh karena itu alasan panggilan Kristus bukanlah ikutilah ajaranku, melainkan apa? Ikutilah aku. Mengikut Kristus adalah panggilan bagi kita yang telah menerima kasih karunia. Mengikut Yesus adalah jalan yang tepat. Karena di dalam kemanusiaannya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Sehingga Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Jadi, mengapa kemanusiaan Yesus sungguh-sungguh layak menjadi pola yang menuntun pada kehidupan yang menyatakan ketaatan dan kemuliaan Allah? Karena kemanusiaan Yesus sangat berbeda dari kemanusiaan yang lain. Bahkan para nabi yang lain sangat berbeda dengan Yesus. Jika para nabi dan manusia yang lain diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Yesus itu sendiri yang adalah sang anak Allah di dalam kekekalan sebagai pencipta mereka. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Jadi Alkitab menyaksikan bahwa para nabi adalah bagian dari alam semesta yang dijadikan. Namun Yesus adalah agen yang menjadikan alam semesta ini. Jika manusia adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, namun Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang menopang segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3. Oleh karena itu, bukan hal yang mengecewakan ketika hidup yang kita jalani mengikuti pola yang Yesus Kristus berikan. Inilah alasan mengapa Kristus menunjukkan satu teladan melalui kemanusiaannya ketika ia taat untuk dibaptis. Pola seperti yang inilah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat awal pelayanan Yesus dimulai pada saat ia menjumpai Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Hal yang menarik untuk kita renungkan dan kita pikirkan tadi, mengapa Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis? Bukankah baptisan memiliki makna sebuah proklamasi pertobatan? Apakah Yesus butuh komitmen bertobat? Tentu tidak. Karena di dalam diri kemanusiaan Yesus, Yesus tidak berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena
Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jelas, Yesus tidak berdosa. Yesus adalah pribadi yang kudus yang layak untuk kita ikuti. Hal yang kedua, untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi, kalau kita melihat mengapa Yesus dibaptis, kita dapat melihat dalam Injil Matius memberikan jawaban dengan jelas. Alkitab katakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Dengan jelas bahwa baptisan Yesus adalah untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi ketika di dalam kemanusiaan Yesus, ia sungguh-sungguh menggenapi seluruh kehendak Allah. Ia harus taat kepada Bapanya, yang artinya di dalam kemanusiaannya Yesus sungguh-sungguh memiliki ketulusan untuk menjalankan ketaatan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ia sadar ketika ia datang ke dalam dunia, ia menjadi manusia. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Sangat jelas. Seorang teolog bernama Profesor Dr. Bavinck pun menuliskan ada 3 alasan atau 3 arti baptisan Yesus. Hal ini dapat disimpulkan demikian. Yang pertama, Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Padahal Yesus adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak membutuhkan pertobatan. Namun, ia meminta diri dibaptiskan karena dalam segala hal ia hendak menyamakan dirinya dengan manusia dan menjadi tanda bahwa dia mau memikul dosa. Ia sungguh-sungguh mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Jadi hal ini adalah hal yang sangat wajar ketika Yesus melakukan ketaatan di dalam dunia. Hal yang kedua, Yesus sedang memperlihatkan tujuannya dari kehidupan datang ke dalam dunia, yaitu mati dan bangkit. Ia harus mati seperti manusia karena dosa yang dia tanggung dan memberikan kehidupan baru dalam kebangkitannya. Inilah bayangan dari salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, jadi baptisan Yesus mengartikan bahwa hanya dialah satu-satunya yang turun dalam kerajaan maut, dan Yesus memenuhi itu semua sebagai bayangan mengenai kematian dan kebangkitannya. Jadi keputusan Yesus dibaptis adalah bentuk ketaatannya sebagai anak Allah, di mana dia datang untuk menjadi hamba yang melayani dan untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Injil Matius, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat menampilkan teladan yang sempurna kecuali kemanusiaan Yesus Kristus yang mampu dengan sempurna menggenapi seluruh kehendak Bapa. Dunia telah mengalami krisis keteladanan hidup oleh karena dosa, tetapi di dalam Kristus engkau dan saya dapat melihat teladan hidup yang patut kita ikuti oleh karena ia sendiri adalah gambar dan wujud Allah yang mampu menopang segala sesuatu. Jadi, baptisan Yesus adalah satu hal yang wajar di dalam kemanusiaan Yesus untuk menggenapi kehendak Bapa. Kiranya hal ini dapat memberikan satu pengertian baru, satu makna kehidupan yang baru dalam kehidupan kita untuk lebih kita melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.